Hai, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Hani dari www.nunhikaru.com. Dan di video kali ini aku bakalan bahas tentang satu aplikasi, yaitu aplikasi Primaku, yang membantu banget buat kita para orang tua supaya bisa mantau perkembangan anak. Oke, langsung aja. Sebelum aku review, kita download dulu aplikasi ini di Google Play Store. By the way, si aplikasi Primaku ini udah didukung oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oke, setelah di-download, kita tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Izinkan akses data, ya, izinkan akses file. Kita tinggal klik izinkan, kemudian akan otomatis mengunduh data. Nah, setelah itu, seperti aplikasi lain pada umumnya, kita hanya perlu registrasi sebelum login. Jadi kita klik mulai, kemudian kita buat akun baru. Di sini kita hanya tinggal masukin nama. Contohnya aku pakai nama anakku, yaitu Kimora Ashika Naurin. Kemudian tinggal masukin email. Di sini aku bikin email terpisah khusus untuk anakku. Kalian juga bisa pakai email orang tua kalau misalkan nggak mau bikin email yang baru. Nah, udah deh, tinggal masukin foto profile untuk akun anak kita. Habis itu klik lanjut. Kemudian setelah sukses melakukan registrasi, kita cek email ke akun yang sebelumnya udah kita daftarin. Nah, emailnya ini udah langsung ada di emailnya Kimora. Kemudian tinggal klik linknya untuk memverifikasi kalau email yang kita gunakan itu adalah email yang didaftarkan sebelumnya. Nah, setelah terverifikasi otomatis, kita buka lagi aplikasi Primaku yang tadi. Habis itu tinggal login otomatis menggunakan email dan password yang udah kita bikin sebelumnya. Nah, pas awal login akan ada disclaimer kayak gini. Jadi katanya aplikasi ini hanya memberikan anjuran dan penilaian secara umum. Hasil yang berbeda pada kenyataan dapat dipengaruhi oleh kondisi tertentu pada setiap anak. IDAI tidak bertanggung jawab bila ada hal yang tidak sesuai secara kenyataan. Jadi penilaian secara langsung oleh dokter sangat dianjurkan. Nah, jadi walaupun kita menggunakan aplikasi ini, hasil yang ada di aplikasi itu nggak bisa dijadikan patokan 100%. Kita tetap harus konsultasi ke dokter spesialis anak. Selanjutnya kita isi data diri secara lengkap. Seperti biasa, kita isi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan masukkan foto profil anak kita. Nah, kemudian kita tinggal klik daftar dan kita akan diminta untuk memasukkan data berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Di sini aku masukin data Kimora saat baru lahir. Tapi kalau misalkan kalian baru tahu aplikasi ini setelah anaknya umur 1 tahun, tinggal dimasukin aja sesuai dengan usia anak saat ini. Selanjutnya klik simpan dan akan ada pertanyaan tambah anak. Aku akan jawab tidak karena anak aku baru 1. Jadi di aplikasi ini kita bisa masukin data beberapa anak sekaligus. Nah, menu-menu yang ada di dalam aplikasi ini ada 4. Yang pertama adalah menu anak, yaitu seputar profil anak, terus data anak yang berisi tentang tinggi, berat, dan ukuran kepala, serta kesimpulannya apakah normal atau tidak, gizinya bagus atau tidak. Setelah itu ada jadwal vaksin, dan terakhir ada menu tentang artikel. Jadi di menu ini tuh ada banyak banget penjelasan tentang seputar anak. Nah, kira-kira kayak gini penampilan dashboardnya. Untuk tab yang kedua, yaitu tentang imunisasi.
Di sini tuh detail banget. Ada dua versi. Yang pertama itu jadwal vaksin berdasarkan rekomendasi IDAI, tapi masih yang tahun 2017 karena udah ada update-nya tahun 2020. Mungkin di aplikasinya belum ke-update. Untuk jadwal vaksin yang direkomendasikan oleh IDAI dimulai dari usia bayi 0 bulan sampai dengan usia 18 tahun. Jadi jenis vaksinnya itu banyak banget yang terdiri dari vaksin wajib dan vaksin tambahan. Yang kedua adalah jadwal vaksin berdasarkan PPI. PPI sendiri adalah program pengembangan imunisasi, merupakan vaksin wajib, yaitu program dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Untuk vaksin yang wajib ini jenis vaksinnya nggak terlalu banyak, dimulai dari usia bayi 0 sampai 18 bulan. Selanjutnya tab yang ketiga yaitu tentang seputar pertumbuhan. Data yang kita masukkan di awal tadi itu bakalan muncul di sini. Kalau yang hasilnya Kimura itu tingginya normal, gizinya baik, ukuran kepalanya juga normal. Dan di sini kita bisa menambahkan data dengan mengisi tinggi ayah, tinggi ibu, kemudian memilih tanggal untuk mengupdate berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala bayi. Tinggal di save, kemudian kita bisa memantau setiap harinya atau setiap bulannya. Kalau misalkan udah dari dokter, kita tinggal masukin aja data-datanya ke sini. Dan si aplikasi ini tuh bakalan mengupdate data-data tersebut berdasarkan usia bayi, apakah itu sesuai atau tidak. Contohnya, aku memasukkan data terbaru dari Kimura pada tanggal 12 November 2020 saat usia Kimura 3 minggu. Jadi otomatis kan berat badannya nambah, tingginya nambah, lingkar kepalanya nambah. Kita tinggal masukin aja data yang terbaru, kemudian klik simpan. Hasilnya itu otomatis akan terupdate. Jadi setiap pertambahan usia bayi kita bisa cek apakah tinggi, berat, dan ukuran kepalanya itu sesuai dengan umurnya atau tidak. Di sini juga detail banget karena ada grafiknya. Ada grafik berat badan menurut usia. Ini berdasarkan anjuran dari WHO. Kita tinggal lihat grafiknya apakah berat badannya itu berdasarkan usianya normal atau enggak. Kemudian ada grafik panjang badan menurut usia, ada berat badan menurut panjang badan, dan indeks tubuh untuk usia, dan lingkar kepala untuk usia. Di sini juga kita bisa klik rekomendasi gizi. Jadi ada penjelasan tentang rekomendasi gizi berdasarkan usia anak dari mulai 0 sampai 6 bulan. Untuk makanannya seperti apa, frekuensinya, porsinya, keterangannya, pokoknya detail banget sampai usia anak 2 tahun. Nah, di bagian bawahnya pun udah ada tentang kebutuhan cairan yang dibutuhkan oleh bayi berdasarkan umurnya. Itu tuh beda-beda. 0 sampai 6 bulan itu dia cuman butuh ASI. 7 bulan ke atas itu udah perlu air. Berapa banyaknya udah ada di sini. Pokoknya detail banget. Di tab yang keempat, kita bisa memantau tahap perkembangan dan stimulasi bayi sesuai dengan usianya. Misalkan Kimura usianya itu 0 sampai 3 bulan. Nah, di sini dijelasin gerak kasar dan gerak halus pada usia tersebut itu harus sudah bisa ngapain aja sih. Kalau misalkan Kimura belum bisa, dijelasin juga cara stimulasinya gimana biar dia bisa melakukan gerak kasar dan gerak halusnya. Nah, di sini kita juga bisa ngisi KPSP, yaitu kuesioner
pra-screening perkembangan sesuai dengan usianya. Nah, buat Kimora usianya masuk yang 3 bulan. Di sini akan ada pertanyaan, 10 pertanyaan. Kita tinggal jawab pertanyaannya itu sesuai dengan kemampuan anak kita. Dan nanti hasilnya akan keluar apakah perkembangan anak kita itu sesuai dengan umurnya atau tidak. Jadi, kalau misalkan perkembangan anak kita belum sesuai dengan umurnya, kita tinggal cari tahu kekurangannya itu ada di mana, kemudian kita bisa melakukan stimulasi. Cara stimulasinya kayak gimana udah ada di aplikasi ini yang tadi aku bahas sebelumnya. Dan di tab yang terakhir yaitu ada artikel. Artikelnya banyak banget di sini, banyak membahas tentunya tentang anak. Dari mulai masalah ASI, vaksin, psikologi anak, dan lain-lain. Oke, sekian aja video dari aku. Semoga review aku tentang aplikasi Primaku ini bermanfaat buat kalian semua, terutama new mom kayak aku. Sekian video kali ini. See you in my next video. Bye-bye.